kalau misalnya bicara mobil sedan, karena sebelumnya kita minibus untuk yang segmen keluarganya, sekarang sedan mungkin cocok untuk teman-teman yang mungkin pengantin baru atau anak Ya. baru satu, Om. Gimana Om kalau menurut Om Kamal? Kalau tipe sedan paling pilihannya itu kan kalau yang 90s kita kesampingkan Twin Cam, kita kesampingkan Grand Civic. Oke. Kita kesampingkan karena itu udah terlalu sering disebutin ya. Oke. Itu udah sering banget disebutin. Paling kan pilihannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi dengan gue, Glenn V. Abu Amendo, di Road Dedi 36. Teman-teman, alhamdulillah gue balik lagi ke bengkel Kafka untuk minta wejangan lagi dengan Om Kamal. Om, apa kabar Om? Alhamdulillah baik Om ya. Bogor sadu nih, lagi hujan gede nih. hujan banget. Hujan banget. Jadi kali ini gue di tempat Om Kamal, gue mau minta lagi wejangan dengan Om Kamal mengenai mobil yang layak untuk dipakai mudik Lebaran, karena bentar lagi kita mau puasa nih Om ya. Beberapa hari lagi lah, 1 bulan lebih masuk bulan puasa, yang dimana nanti udah nggak lama Idul Fitri, musimnya mudik gitu. Nah, jadi gue sama Om Kamal akan ngebahas, gue minta sama Om Kamal ya untuk ngebahas beberapa mobil-mobil yang layak dipakai mudik tapi segmennya sedan Om. Ya. Sebelumnya kan kita udah ngebahas segmen minibus nih Om ya di konten-konten sebelumnya. Ini segmen sedan yang layak, dan sedikit mungkin tips and trick memilih mobil supaya teman-teman tidak merasa tertipu. Kan di tengah ya maraknya showroom-showroom yang menjual mobil dengan harga murah Om ya. Oke Om Kamal, apa nih Om kalau misalnya bicara mobil sedan, karena sebelumnya kita minibus untuk yang segmen keluarganya, sekarang sedan mungkin cocok untuk teman-teman yang mungkin pengantin baru atau anak baru satu Om. Gimana Om kalau menurut Om Kamal? Kalau tipe sedan paling pilihannya itu kan kalau yang 90s kita kesampingkan Twin Cam, kita kesampingkan Grand Civic. Oke. Kita kesampingkan karena itu udah terlalu sering disebutin ya. Oke. Itu udah sering banget disebutin. Paling kan pilihannya Suzuki S-Team atau Daihatsu Classy. Ya, itu yang sedannya. Kalau yang hatchbacknya dari S-Team-nya bisa ada Suzuki Emanity. Kalau dari Daihatsu Classy-nya ada Winner atau Cheret gitu. Ya kan? Kalau gua pribadi dari model, gue lebih suka S-Team. Pribadi gue, karena selera macam-macam ya orang ya. Kalau gue pribadi lebih suka modelnya S-Team. Kalau gue, nah cuman S-Team juga kan ada kelemahannya. Seperti biasa Suzuki AC-nya nggak dingin. Gitu. Tapi itu untuk yang S-Team 1.300 ya Om ya, kalau nggak salah. Ya, kalau yang 1.600 sih kayaknya agak dingin ya. Kayak punya Mang Iwan tuh, nanti bisa di shoot deh. Itu agak dingin tuh yang S-Team GT 1.600. Nah, kalau kita bicaranya 1.300 aja deh yang umum gitu. Karena yang GT kan agak lumayan jarang barangnya ya Om. Nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, kalau si Daihatsu Classy-nya ini kita bicara mobilnya normal, AC-nya cenderung lebih dingin ketimbang S-Team. Kecuali memang gua nggak masalah AC, nggak ada AC juga nggak apa-apa ya, bebas lah. Gitu. Kalau dari segi kekuatan dua-duanya sama-sama kuat. Oh gitu ya? Ya, dari durability-nya gitu ya, anggap sama-sama kuat. Ketersediaan spare part sama-sama banyak. Gitu kan. Dari segi tenaganya mungkin agak sedikit lebih classy. Kalau tenaga agak sedikit lebih. Ini kita bicara yang 1.300 ya. Oh, yang 1.300. Oke. Kita bicara yang 1.300 sama 1.300 nih. Berarti S-Team GT pinggirin dulu. Gitu. Kita kan yang selevel lah. Yang selevel, benar, biar apple to apple. Jadi jadi sebenarnya balik lagi ke selera masing-masing. Terus pemilihan unit itu jadi satu hal yang terpenting Om. Pemilihan unit itu benar-benar harus yang kondisinya tuh lu tinggal ngelanjutin ngerawat.
bukan lu ngelanjutin ngebenerin. Benar, bukan nyebokin ya. Jadi memang yang kondisi mesinnya bagus, terus kaki-kakinya juga masih enak. Nah, kalau kaki-kaki gimana Om? Esteem dengan Serit? Kita bicara sama aja Om. Sama aja, Esteem dengan Classy. Iya, dengan Classy atau Winner sama aja Om ya. Maksudnya bukan sama spare partnya sama ya, maksudnya karakternya tuh hampir sama. Kekuatannya. Berarti emang ya pokoknya kita secara umum kaki-kaki mobil sedan 90s ya sama lah ya, sebenarnya sama aja sama nggak beda-beda jauh lah dia. Paling kan ya perbedaan dari segi interior, dari eksteriornya. Itu kan selera orang kan, gue nggak suka Esteem, gue nggak suka Classy, nggak suka pantatnya, inilah itunya. Itu kan selera orang macam-macam ya. Orang macam-macam Om. Ada yang seleranya dengan model. Ada yang seleranya justru dengan merek Om. Iya. Nggak apa-apa jelek, yang penting merek ini. Nggak juga sih sebenarnya. Kalau kata gue sih harus lebih bijak juga. Harusnya lebih bijak. Mengukur kebutuhan ya. Mengukur kebutuhan. Terus kalau misalnya dibicarakannya layak nih Om ya, dengan karena kalau misalnya bicara kondisinya yang bagus banget, kayaknya untuk dua mobil ini agak susah nih Om nemuin. Bukan berarti nggak ada. Kalau misalnya kondisi-kondisi ya oli ada rembes-rembes dikit, bukan netes ya Om ya, oli rembes dikit. Kalau untuk mudik tuh gimana Om? Aman Om. Jarak kan mudik mungkin. Aman. Yang penting tuh kalau misalnya lu mau mudik, emang lu beli mobil itu dipersiapkan untuk lu pulang kampung. Anggap lu baru mau beli nih mobilnya nih, baru mau beli nih. Ya lu cari unitnya yang bagus, dapet nih, langsung bawa ke bengkel. Mau tidak mau karena posisinya mau dipakai jarak jauh. Iya kan? Mau tidak mau bawa ke bengkel. Yang terpenting itu servis karburatornya, servis radiatornya, dicek busi, filter udara dan filter bensin, ya kan? Diganti oli mesinnya, oli transmisi nggak perlu, ya kan? Dicek kampas rem dan lain-lainnya. Udah cukup gitu juga. Itu aja. Itu umum, itu perawatan umum ya. Perawatan umum banget Om. Selebihnya setelah keluar dari bengkel, mobil diusahain dipakai setiap hari. Sambil dirasain, oh ini ada trouble di mana lagi nih perkiraan gitu. Iya. Tapi kalau misalnya memang mobil itu udah dibeli dari beberapa bulan yang lalu, ya udah tahu dong. Harusnya ya paling tinggal ya ganti oli lah paling enggak. Kan gitu. Iya, benar-benar. Memang yang jadi masalah sebenarnya kayak ini Om. Kayak yang waktu itu tuh Om, yang kita sempat omongin juga tuh, teman kita yang pakai Corolla all new yang Matic-nya bermasalah tuh Om, yang waktu itu kita omongin. Kan gue baru inget Om, dia juga cerita dia aja sebenarnya kurang bisa ngerasain nih Matic-nya sebenarnya enak apa enggak sih, mungkin karena pertama kali ya first experience dia pakai mobil, dia nggak ngerti nih mobil ini sakit atau enggak. Nah ada nggak sih Om, misalnya Om Kamal ngasih tricks and tips nih buat teman-teman yang baru-baru, di loh ciri-ciri mobil yang nggak normal tuh seperti ini loh gitu Om. Apa ya Om? Ya kan kalau kita bicaranya di antara Esteem dan Classy, ya kan nggak ada versi Matic. Nggak ada. Kalau Esteem ada. Tapi yang GT kalau nggak salah ya, atau yang 1300 juga ada, gue lupa deh. Pokoknya kalau Esteem ada Matic. Kalau Classy gue belum pernah nemu yang Matic. Kita bicaranya yang umum, orang pasti beli manual. Nggak mungkin beli yang Matic. Bukan nggak mungkin, jarang banget beli yang Matic. Yang pasti sih kalau misalnya ngecek mobil gitu, ya didengerin aja suara mesinnya. Ini suara mesinnya halus atau enggak? Itu dia tuh. Gitu aja. Halus atau enggak, dilihat knalpotnya keluar asap putih atau enggak. Keluar asap putih atau hitam. Kalau hitam berarti terlalu boros. Kalau putih berarti ada kemungkinan olinya kebakar. Entah itu dari ring piston, entah itu dari seal clamp, ya lebih baik dihindarin. Ya, kalau keluar asapnya hitam masih mending lah. Tapi masih bisa. Kalau keluar asap ini Om, ada kata orang nih, ada salah satu ciri-ciri mobil saat itu justru di nyala pertama keluar asap. Kondisi dingin. Itu kalau lu starternya siang-siang mah ya nggak bakalan keluar. Itu kalau kondisi dingin Om ya. Oh jadi itu tuh teman-teman. Jadi jangan, kadang gue takutnya teman-teman salah kaprah. Mobil gue masih berasap nih, sehat. Iya. Gitu tuh. Padahal itu biasanya kalau yang keluar asap kondisi dingin itu, kalau posisi tidak hujan ya, misalnya pagi-pagi atau malam-malam, itu biasanya hanya beberapa menit aja. Iya, cuma sebentar aja. Nggak lama, setelah kondisi mobil panas, asap itu pun akan hilang. Dan karakter asapnya juga beda Om. Beda dia paling jarak dari knalpot 1 atau 2 meter udah hilang. Tapi kalau asap yang pembakaran oli itu kan dia akan terus ada, mau kemana-mana juga ada, kayak kita ngerokok aja, terus asapnya ada terus kan. Bau sangitnya kemana-mana. Iya, gitu. Om, berarti kalau dua mobil ini layak nih Om buat dipakai mudik ya Om ya, walaupun kalau misalnya kita bicara kondisinya yang nggak 100% banget, tapi juga jangan yang bobrok banget ya. Ini kondisi umum aja.
berarti layak nih teman-teman, classy dan esteem gitu. Karena banyak juga yang nanya nih Om, yang mudik. Om, kalau merek lain, Lancer Om. Mitsubishi. Lancer CB4 ya kalau nggak salah ya, yang seumurannya dia tuh. Mitsubishi. Kalau gue sih kalau buat first car nggak terlalu rekomendasi sebenarnya Mitsubishi Om. Kenapa Om? Spare partnya mahal Om. Oh gitu ya. Terus kalau yang Galaxy dia kan injection ya. Ada beberapa titik yang memang dia mungkin karena usia ya dia sudah lemah di situnya, dan kalau diganti pun lumayan harganya. Gitu. Karena pernah beberapa ada yang WA ke gue nanyain, Om ini kenapa ya mobil saya begini ya. Gue bilang udah penyakitnya dia tuh. Mitsubishi gitu. Emang udah waktunya diganti, cuman kadang orang diakalin begini, diakalin begitu gitu kan. Iya, benar. Itu lumayan sering pertanyaan itu datang ke gue, dan lumayan sering juga mobilnya mampir ke sini dengan kondisi yang seperti itu. Waduh, kadang juga ya. Ada yang nanya ke gue, Om Mitsubishi Galant. Kita bicara Galant V6 yang tahun 2000 lah. Iya. Ini murah banget nih Om, harganya 30 juta. Jadi kalau menurut gua analisa gue pribadi nih ya, harusnya jadi satu pertanyaan, kenapa mobil sebagus itu bisa dengan harga semurah itu? Iya, benar. Harus jadi pertanyaan, kenapa? Iya, mobil gitu. Muda lagi. Iya. Harus jadi pertanyaan, kenapa gitu. Iya. Ini kan mobil bagus, ini mobil tergolong lumayan mahal pada zamannya. Benar. Kalau sekarang jadi murah, berarti kan peminatnya nggak ada. Nggak ada. Lu baru mau pertama kali punya mobil, terus beli mobil yang kayak begitu, kok nekat amat. Itu dia tuh. Benar. Jadi untuk pertama kali punya mobil sih mending yang aman-aman aja. Ya. Berarti, tapi kalau dipakai buat mudik Om, Lancer. Kalau kondisinya sehat sih oke aman Om. Cuman kan ya dikhawatirkannya. Iya, namanya ya jangan sampai juga teman-teman lo beli mobil nggak diapa-apain. Iya. Lo beli ya udah simpen, mudik tanpa dicek mogok di jalan apa kan malah jadi nyusahin, ketahuan naik bis atau naik kereta. Iya bener, nggak takut mikirin begini begitu. Makanya ntar kagak periksa teman-teman, tahu-tahu di jalan apa timing beltnya putus lah. Iya. Waduh, itu begini begitunya kan nanti jadi repot. Iya, sedangkan kalau untuk Lancer, kalau kita misalnya mau cek ke bengkel dan ya misalnya kondisinya harus ada yang diganti, spare partnya mahal Om ya. Iya. Makanya Om Kamal kurang rekomendasi. Tapi kalau untuk Classy dan Suzuki masih lebih terjangkau Om. Iyalah. Harganya masih ya. Terjangkau banget. Oke, lebih terjangkau. Terus apa namanya Om? Berarti kalau misalnya kita bicaranya untuk mudik nih, keluarga-keluarga muda, pengantin baru atau anak satu yang masih kecil, dan mudiknya dengan catatan mungkin nggak terlalu jauh sih. Ya taruh deh umpama Jakarta Surabaya deh Om, 800 kilo lah katakan. Classy, terus apa lagi tadi kita bahas Classy dan Esteem, aman ya Om ya? Kalau untuk 800 kilo gua nggak berani ngomong aman atau enggaknya Om. Nggak, kalau kondisinya ya dia udah. Karena yang namanya jarak jauh banget itu nggak bisa diprediksi ya. Iya sih. Jadi dari cara kita berkendara juga kan ngaruh. Benar. Iya kan? Iya. Kalau kita ngegaspol terus ya. Iya. Aki-aki lagi digas. Kan kita bicaranya mudik yang umum itu orang kan ke Jawa Tengah. Oke deh, misalnya ke Jawa, ke Semarang deh, katakan masih atau aman lah insya Allah. ya, atau Jogja gitu. Iya. Aman. Kalau ini Om, apa namanya? Kalau misalnya Lancer tadi ya itu ya Om ya, apa namanya? Ya mesti siap budget juga ya. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya ada teman-teman yang umpamanya kayaknya gue pengennya Honda atau Toyota deh, wah itu sih udah bisa dibilang udah titik aman kali ya kalau aman. Iya. Nah ini Om, satu merek aja jarang banget kita bahas nih Om, Mazda Om. Mazda. Gimana tuh? Mazda kalau yang tahun 90-an paling Interplay ya. Iya, yang harganya terjangkau banget. Kalau Interplay kan masih karburator. Kalau karburator gue sih masih banyak, ya kurang lebih lah gitu. Walaupun nyari spare partnya mungkin untuk Interplay ini tidak semudah nyari spare part Honda, Toyota, dan Daihatsu. Oh gitu ya? Iya. Oke, soalnya harganya murah banget Om. Banyak yang nanya ke gue Lantis sama Familia. Kalau gue sih nggak berani. Kronos gitu. Kronos apalagi, gila. 2000 cc. 2000 ya Kronos. 2000 Kronos. Lantis sama Familia 1800. Oh gitu ya? Iya. Ya itu makanya gue bukannya nggak mau bahas sama Om Kamal Mazda, tapi karena
kayak gue juga di sini belum pernah lihat Mazda, so emang jarang Om ya. Gue seumur ngebengkel di sini baru 2 kali megang Familia. Baru 2 kali ya, daripada makanya tadi yang di konten sebelumnya gue bilang emang Om Kamal ini nggak mau ngejebak gitu ya. Maksudnya juga ya kalau gue tahu, gue bilang tahu, kalau gue nggak tahu ya gue mendingan bilang nggak tahu. Iya. Benar. Jadi emang karena jarang ya Om yang megang Mazda ya. Jadi itu teman-teman, kalau misalnya apa namanya pengen mudik, pengen sedan, anti mainstream lah, Honda Toyota mulu, gue agak bosen, gue sekali-kali pengen sensasi. Wah kayaknya Winner keren juga tuh, ya kan, modelnya kayak semi-seminya Wonder lah, Civic Wonderlight lah dia, setrikaan. Itu gimana ya, soalnya mobil kok kayaknya gue jarang lihat ya. Om Kamal sih oke ya Om, ya nggak ada masalah ya. Nah sekarang ini Om, berarti kan mobil-mobil yang kita bahas ini dua tadi tuh Estin, Corsa, Winner dan Classy ini kan budgetnya terbatas. Budgetnya ini kan terjangkau nih Om. Ya lebih terjangkau lah. Terus apa namanya, di tengah sekarang kan lagi marak nih Om. Kalau Om Kamal mungkin suka nonton YouTube, ada teman-teman nonton YouTube yang apa, kunjungannya youtuber ini ke showroom yang harganya murah. Ini gue nggak bermaksud ngejatuhin atau ngejelekin showroom itu, ngejebak ya, karena seperti yang di konten sebelumnya nih Om, kita pernah bahas, showroom dan youtubernya selalu bilang lo bawa mekanik. Nah itu penting banget. Tapi mungkin kalau ada teman kita yang nggak bisa bawa mekanik, nggak ada kenalan Om, ada nggak Om trik and tipsnya Om, selain tadi Om dengerin mesin itu Om? Iya, rata-rata mereka juga udah disclaimer duluan, mereka jual kondisi apa adanya, karena harganya pun udah cukup murah banget. Murah banget. Ya kan, ya anggap ya nggak bisa disalahin juga mereka, karena kan mereka begitu beli mobil dibawa dari tempat mereka beli, taruh ke showroom, udah nggak dipakai lagi gitu. Jadi kalau ditanya kondisi pun ya mungkin mereka kurang tahu gitu. Jadi ya lu salaman sama gua, lu starter mobil keluar 1 meter dari tempat parkir mobilnya udah di luar tanggung jawab gua. Mungkin seperti itu disclaimer mereka mungkin ya. Ya kalau gua sih lebih berpikirnya, lu kalau mau nyari mobil murah mendingan lu cari yang PR pajak. Karena sebodoh-bodohnya lu ngecek mobil, kalau cuma sekedar bayar pajak pasti bisa. Yang penting kondisi mobilnya normal. Iya benar. Gua pribadi aja kalau ditanya buat pakai ya Om Glenn ya, gua mendingan nyari mobil yang kalau harga miring nih, gua mendingan cari yang PR pajak, mau mati 10 tahun, mau 15 tahun pun gua nggak pusing. Selagi dia masih terdaftar di Samsat dan bisa gua urus pajaknya, ya gua tinggal bayar pajak selesai. Iya kan? Tapi kalau misalnya yang ada PR mesinnya lah, AC-nya lah, kaki-kakinya lah, ini itu, matic segala macam, kan pening juga Om. Nanti ujung-ujungnya gue beli mobil pasaran 70, gue beli 50, gue benerin habis 80. Iya. Jadi kan malah jatuhnya lebih mahal. Tapi kalau misalnya pajak, ya udah kan bisa mobil 70 juta pasarannya. Ini gue beli misalnya 55 lah karena pajaknya mati lama. Gitu. Ya, gue kan bisa sambil nyisihin uang, nabung-nabung untuk bayar pajak sampai nunggu-nunggu pemutihan gitu kan. Iya. Kalau ketemu pemutihan itu ya udah enak. Lebih enak. Ya, jadi justru sebenarnya saran gua tuh kalau orang yang bener-bener awam itu, ya lu jangan cari mobil murah, lu carinya mobil bagus. Iya, itu dia tuh, bener. Jadi sebenarnya gua bukannya mau ngedukung pedagang-pedagang yang jual mobil di atas pasaran ya Om ya. Iya. Dia ngejual mobil di atas pasaran juga kan ada alasannya Om. Iya, ada value-nya. Nggak mungkin juga dia misalnya pasaran 80, dia jual 110 misalnya, anggaplah gitu. Dia berarti kan 30 juta lebih mahal dari harga pasaran. Iya. Nggak mungkin juga semata-mata dengan tanpa alasan dia ngejual lebih mahal kalau nggak ada alasannya. Iya. Kalau misalnya dia jual dengan harga normal kan otomatis mobil itu lebih cepat keluarnya. Benar. Lebih cepat lakunya. Tapi karena pasaran 80 orang jual, dia belinya aja anggap udah 90 juta. Di atas orang jual. Dia jual lagi 110. Berarti kan ada alasannya kenapa dia berani beli mobil itu. Iya. Kilometernya rendah, kondisi mobilnya lah super istimewa atau gimana kan kita harus lihat ke situnya juga. Jadi jangan pernah melabeli pedagang-pedagang yang jual di atas pasaran itu bahwa dia tuh nipu. Iya, enggak bisa. Semua juga balik lagi ke kondisi mobilnya. Balik ke kondisi mobil. Kalau masalah teman-teman bilang gue ditipu atau apa, itu tuh sebenarnya tuh apa ya, mindsetnya teman-teman aja sih. Iya, kalau lu beli mobil bobrok dengan harga yang mahal, lu ngomong ditipu nggak apa-apa. Oh iya, paham. Karena pernah ada yang kesini bawa mobil A lah, dia bilang gue beli sekian Om, kemahalan nggak? Gue bilang ya memang di atas pasaran. Iya. Motuba Om, tahun 2000-an lah itu mobilnya.
emang di atas pasaran. Di atas pasaran. Tapi gue cek mobil lu di atas rata-rata juga kondisinya. Berarti emang jadi bagus ya. Lu nggak bisa dibilang lu ditipu. Nggak bisa dong. Atau lu bukan ngerasa ditipu, tapi lu ngerasa beli kemahalan. Ya itu balik lagi ke mindset Om. Sama kayak misalnya gue jual twin cam gue Om, gue minta harga di atas gocap. Nggak bisa dong bilang, nipu nih si Glenn, twin cam pasaran 30. Iya. Lu beli twin cam 30, lu bikin kayak gue. Iya. Kira-kira habis berapa tuh? Begitu maksudnya. Makanya jadi kan nggak harga mobil itu kan balik lagi ke kondisi, benar. Tapi kalau misalnya bicara tipu menipu pedagang, gue pun pernah ditipu Om. Gue beli Mercy W202. Pokoknya ini salah satu kesalahan gue juga. Gue transaksi malam sih. Dan nafsu Om. Waktu itu gue jauh belum kenal Om Kamal, belum ditatar gue. Jadi gue nafsu nih Om. Nafsu banget. Gue beli Mercy. Pedagangnya manis banget mulut deh. Manis banget deh. Namanya gue orang awam Om. Ini gue sharing pengalaman supaya teman-teman nggak ngalamin kayak gue. Manis banget, kayak paling ngerti apa. Sampai ketika gue tanya, Bang, sorry, saya minta Abang jujur. Kelemahan ini mobil apa? Saya bukannya saya nggak jadi beli, saya beli. Cuman saya mau tahu kelemahannya apa, supaya besok pagi saya rapiin. Gitu Om, bukannya, oh lemahnya nih, nggak jadi deh. Bukan, gitu kan. Nggak ada Bang, nggak ada kelemahan. Abang tinggal pakai, enak. Paling pajak aja mepet. Selebihnya nggak ada kelemahan. Bawa lo Om malam Om dari Pondok Gede ke Bekasi ke rumah mertua Om. Besok paginya gue niat mau ganti oli. Iya kan, karena kalau mobil baru, mobil kita baru beli mobil saya ganti oli Om. Begitu nyampe, ya berapa meter lah, kayak misalnya gue udah nyampe BTS deh nih, mau ke bengkel ini Om. Koplingnya masternya jebol. Ya itu gue ngerasa ditipu pada saat itu. Dan ketika gue telepon orangnya, enggak kok. Gue pikir, ya waktu itu montirnya juga bilang, Bang, kalau master kopling jebol ini ada gejala dan dia menyembunyikan gejala itu gitu ya. Jadi maksud gue itu teman-teman supaya nggak ketipu. Gimana Om ya kalau misalnya? Jadi kalau tips dari gue sih, kalau pedagang yang kebanyakan ngomong, ngebagusin mobilnya, tinggalin 50-50 itu antara dia promosi atau dia mau ngebohong. Orang kalau yang mobilnya bagus Om, bener-bener bagus nih, cuek Om. Cuek aja, lu lihat lu dari ujung ke ujung, jangankan lu bawa montir, lu bawa ke bengkel resmi. Gua nggak akan takut. Itu kalau dia yakin sama kondisi mobilnya. Iya, benar-benar tuh dia. Kalau dia benar-benar yakin sama kondisi mobilnya, lu mau cek kayak gimana, dia main liatin. Lu cek sampai puas Ono. Lu cek aja sampai puas. Nggak akan ada yang, kok ininya bagus, ininya bagus. Oh, gua kayak gitu tuh Om. Nah, itu kalau yang banyak ngomong gitu 50-50 tuh. Ini orang mau ngebumbuin doang apa memang bener-bener kondisinya bagus. Cuman sejauh pengalaman gua, karena gua di dunia otomotif kan lumayan lama. Dan Om Kamal pernah kecimpung jual beli juga lumayan lama. Nah, gua suka ngelihat kalau gua sebagai pedagang mau beli mobil ke konsumen. Ini konsumen ngoceh aja, ini bagus ya. Kalau gua kan ngerti ya. Begitu gua cek ternyata wah, nggak sesuai nih yang dia omongin. Wah, gue bilang berarti ngibul nih orang nih. Udah mendingan tinggalin. Tapi kalau ketemu orang nih, cuek aja dia, duduk aja di ruang tamu. Gue ngecek mobilnya di garasi, dia duduk aja, kadang ngerokok, minum gitu. Diliatin aja gue ngecek. Gue tanya nih gini, dia jawabnya sesuai seperti yang gue lihat Om. Oh, berarti bener nih kondisinya. Dia nutup-nutupin. Gitu. Benar. Dan memang kalau mobil itu, teman-teman, ini kayak ini Om, kalau gue boleh senggol sedikit Om, waktu gue ngobrol nih Om sama ada namanya Om Pram nih, Pram Auto Garage. Itu kalimatnya bener dan gue pikir itu sesuai dengan apa yang diomongin sama Om Kamal juga. Mobil, mau Motuba, mau mobil baru, itu sesuai kondisi harganya, sesuai kondisi. Nggak ada orang yang mau jual mobil bagus dengan harga murah. Jadi mobil apapun. Jadi nggak semua Motuba itu murah. Ada juga yang mahal gitu. Dan kalau yang udah bagus ya nggak mungkin murah. Intinya itu aja. Lu Corolla DX juga kalau cari yang bagus mah nggak ada harga di bawah 40. Bener Om. Di atas 40 semua juga karena dia boleh ngerestorasi itu kan udah keluar biaya, otak, tenaga, waktu, buset. Barangnya lagi. Bukan main Om pengorbanannya gitu kan. Jadi memang ya kalau dia jual misalnya dia modal habis 50 juta terus tiba-tiba dia jual buka harga 45. Mungkin dia ada kebutuhan
Iya. Mungkin dia bosen. Iya. Orang nggak butuh duit, ya udah yang penting jadi duit. Gue mau cari lagi bahan yang lain, gue mau ngebangun lagi. Kepuasannya lain lah. Iya, kayak gue tipenya gitu kan. Gue beli mobil nih busuk, udah gue bikin bagus, udah enak, udah layak jalan, udah tinggal ngegas deh. Gue jual. Ya, kayak Maestro tuh. Iya, gue jual. Udah deh, bosen gue. Jadi gue cari lagi yang busuk lagi. Nah, ini ntar gue bagusin lagi. Tunggu habis lebaran nih, Asprea nih. Ya, Zebra Asprea. Berarti memang ya itu. Jadi artinya jangan apa ya namanya ya. Kalau beli jangan nafsu sih Om. Intinya itu jangan nafsu. Gunakan akal sehat. Mesti pakai ilmu psikologi juga. Psikologi dasar lah, psikologi dasar. Kan kalau misalnya yang orang yang berbohong itu kan ya paling mudah bisa dilihat dari matanya Om. Iya sih. Ya itu ilmu psikologi dasar loh. Sebodoh-bodohnya kita, seawam-awamnya kita, feeling itu pasti ada. Iya. Jadi pertama jangan nggak enakan. Nggak enak gue udah ngelihat masa nggak jadi. Itu hak lu sebagai pembeli. Itu banyak yang kayak gitu tuh. Itu hak lu sebagai pembeli, mau jadi atau enggak nggak usah mikir nggak enak. Gitu kan, kayak banyak yang WA ke gua, saya nggak enak Om, udah ngeribetin Om, tanya-tanya masa nggak nyervis ke Om. Gue bilang gue nggak begitu. Lu mau nyervis ke orang, servis sono. Jangan lu jadi beban harus ke gue. Iya benar. Yang kedua jangan nafsu. Jangan nafsu tuh, benar. Pakai akal sehat deh. Pokoknya jangan karena bentang-bentang punya duit, lu pengen beli mobil pertama kali, begitu ngelihat begitu dibeli. Kalau lagi rezeki lu bagus, dapetnya bagus. Iya. Nah, kalau lagi zong. Lu ngomong apa lu? Iya makanya. Iya kan? Itu nggak berlaku di apa? Di mobil tua doang, ini berlaku di semua mobil. Semua mobil, benar. Artinya ya mobil tahun 2020 kalau memang itu bekas kecelakaan, bekas kerendam, sama aja penyakit juga. Benar. Iya kan? Tenang aja Om, bekas dipakai bapak saya umurnya 85. Dia nyerempet apa kayak gitu. Jadi artinya teman-teman juga walaupun nggak paham soal mobil nih, tapi punya sense lah. Gitu. Jadi bener-bener pakai feeling lah. Terus kalau ngecek unit, jangan satu lah, minimal 3, 4 untuk pembanding. Ini unit yang sama nih ya. Jadi misalnya kecuali memang lu anggaplah nggak usah kayak gue lah, maksudnya anggap lu udah beberapa kali beli mobil, udah sering ngebengkel, jadi sedikit banyak udah mulai tahu. Itu sih nggak apa-apa begitu lu lihat, oh gue feeling gue cocok, serak bayar. Nah gue sih kayak gue kalau ngeliat mobil gitu Om, lihat dari jauh nih, gue feeling nih, gue samperin, gue cek, periksa. Oh oke, gue langsung bayar, gue nggak pakai mobil pembanding. Karena kan gue udah ngerti. Ini kan kita bicaranya kan untuk orang yang baru. Jadi artinya kalau misalnya ada teman-teman yang, gue tertarik dengan klasi. Ya lo kalau bisa cari 4 atau 5 klasi lah. Nanti tinggal bandingin nih plus minus yang mana dari 3 atau 5 unit ini, mana yang paling bagus, mana yang paling srek di hati. Itu dia. Jadi kalau begitu ngelihat nggak srek, tinggalin. Cari lagi yang lain nggak srek, tinggalin. Ya memang lu hunting mobil tua tuh kayak lu cari pasangan hidup. Iya benar, jodoh. Emang bener. Jodoh-jodohan. Jadi kalau lu nggak srek, jangan lu paksain. Iya. Itu dia. Dan kalau misalnya teman-teman udah mendapatkan satu mobil yang cocok nih ya, dan apa namanya, ini mobil pertama kali teman-teman, kayak tadi Om ke teman kita yang Corolla itu, Omnya gue bilang, perlakukan mobil ini seolah-olah dia adalah makhluk hidup, dia manusia, dia partner lu nih. Jadi lu juga gimana sih kalau kita maintenance manusia Om, jangan lupa lu kasih makan. Terlalu cuek jangan cuek. Berlebihan pun jangan. Gitu. Berlebihan ya yang ada jatuhnya kita disiksa sama mobil. Iya benar. Terus gue juga bilang ini Om, tahu nih salah nggak nih Om? Gue kasih saran begini Om, jangan terlalu pelit sama oli. Iya. Gitu maksud gue. Ya oke lah, lu mungkin belum ada dana buat. Jangan beli online. Gue beli online Om. Jangan ya. Jangan beli online. Kalau oli tuh ya. Nggak apa-apa dia di bengkel Kapka juga ada oli, tapi bukan berarti lu harus beli ke tempat orang. Enggak. Gue cuma ngasih saran doang. Tapi selebihnya kan keputusan semua itu ada di pribadi masing-masing. Iya benar. Lu mau beli online, ya lu lagi zong dapatnya oli palsu, mesin lu rusak, ya lu terima resikonya lah. Iya. Kan gitu. Benar. Pokoknya itu gue bilang jangan pelit sama oli, terus cek radiator. Pokoknya sama cairan-cairan di mobil itu lu jangan pelit, gue bilang begitu. Kalau kayak variasi aksesoris, itu lo bisa kebelakangin deh. Iya, itu sih urusan belakangan lah. Urusan belakangan gitu. Om, berarti gini Om, kalau misalnya mobil sedan, kalau kita balik ke tema lagi tadi, classy dan esteem sama-sama layak Om ya. Jarak-jarak 400 kilo lah. Layak Om ya. Terus naik turun gunung Om.
Masih oke ya. Masih oke. Tapi yang manual kali ya kalau mau lebih enak. Manual lah. Yang lebih ideal gitu Iya. ya. Yang lebih ideal Motuba tuh sebenarnya lu sensasi bawa Motuba ya paling enak manual. manual. Kan gue bilang berapa kali gue bilang gue beli Maestro ini Matic karena yang 4WS aja. Kalau bukan 4WS gue nggak akan beli. Lagian apa namanya? Sensasinya nggak dapet Om. Sensasinya. Nggak dapet sensasi bawa mobil tua tuh di manualnya itu. Manual. Gue seneng mobil Matic. Saya kalau bicara kondisi Jakarta, gue di Jakarta Om. Macetnya ampun-ampunan. Siapa sih nggak butuh Matic Om? Iya. Cuman kok kalau gue pernah kejebak macet, kayak gue balik deh nih dari tempat Om Kamal ya, kan gue balik ke Jakarta lewat dalam kota tuh jam-jam orang pulang kerja. Jadi teman-teman gue kalau kesini gue nggak pernah di weekend, gue selalu di weekday, gitu. Dan gue kena macet Om. Tapi gue kadang-kadang nggak percaya dengan kondisi gue sendiri. Ketika gue bawa Odyssey dulu dan itu Matic, gue stres Om. Gue bawa Twin Cam manual, macet santai gue. Biasa aja. Biasa karena gue menikmati vibe-nya itu. Ya itulah enaknya Motuba loh teman-teman. Di tol lu bisa nyalip jazz, lu seneng, lu disalip sama jazz, lu nggak malu. Lu nggak malu. Nggak malu sama sekali enggak. Wajar orang tua. Wajar orang tua gitu. Jadi ya paling nggak itu sih teman-teman ya. Jadi layak kalau kelemahan dan kelebihannya ya tadi apa namanya? Yang umum-umum sih Om ya, maksud gue kalau kelebihan ya spare partnya banyak ya, Classy dengan Forza tadi ya, Forza Esteem, Forza Emanity atau Forza Eleni gitu kan. Kalau Mitsubishi Lancer, Om Kamal lebih untuk tidak menyarankan. Kalau nanyanya ke Om Kamal. Tapi kalau misalnya lu punya orang kepercayaan dan lu mau jadiin pembanding, ya monggo aja. Atau misalnya memang ada punya bengkel pegangan yang memang dia bisa megang, anggaplah Mazda Lantis atau Kronos, ya silahkan aja. Yang udah biasa apa lah. Gue juga buat ngelarang-larang gitu kan. Kalau gue cuman ngasih pilihan yang terbaik dari yang terbaik. Yang terbaik dan berdasarkan pengalaman Om Kamal. Iya. Karena yang ditanya Om Kamal. Gitu. Kalau yang ditanyanya gue, mungkin gue jawabannya kalau gue belum kenal Om Kamal, mungkin jawaban gue lain. Gue udah banyak kedoktrin gue sama Om Kamal. Soalnya jadi kalau gue misalnya ngejawab-jawab, kadang-kadang Om yang nanya di komen, ya udah gue jawab, tapi itu berdasarkan apa yang gue pelajarin dari Om Kamal, bukannya gue asal ngomong jebret. Karena kan setiap mekanik itu kan punya metode masing-masing ya Om ya. Dia punya pemikiran masing-masing. Ada yang pemikirannya begini, ada yang pemikirannya kayak gue, ada yang pemikirannya lain lagi gitu. Setiap pemikiran kita ini kan harus dibarengin dengan tanggung jawab juga Om. Benar. Misalnya gue bilang udah beli Lantis atau udah beli Kronos nggak apa-apa, terus tiba-tiba yang datang ke sini gue nggak bisa ngebenerin. Benar. Ngomong apa? Udah gitu tayangnya di YouTube gue, ditonton sama orang besok sampai gue mati orangnya nonton. Kan guanya juga harus tanggung jawab. Gue bisa. Benar Om. Gue ngomong, gue rekomendasiin, pokoknya itu lu beli, lu begini. Terus datang orangnya ke sini ada masalah, terus gue nggak bisa ngebenerin. Aduh, gue nggak tahu nih Om ini kenapa masalahnya. Gile. Iya, makanya. Gak mungkin dong. Gak jawab. Iya. Makanya gue juga bilang sama Om Kamal, salah satu YouTube ini gue gak ada gimmick. Gue pokoknya bener-bener gak ada gimmick nih Om ya. Karena gue sadar Om, mungkin ketika gue udah mati, video-video kita yang lama kan masih ada nih Om. Kalau ada kita kasih gimmick, orang kejebak Om, gue udah mati Om. Iya, harus tanggung jawab lu. Gue kan masih ngalir Om. Jadi itu teman-teman. Gue makanya gue banyak Om, teman gue ada yang orang dia anak klub mobil. Lu mau nggak gue kenalin sama si ini, udah sering nongol di YouTube. Lu mau nggak masuk ke YouTube ini? Gue disebutin Om, yang emang kalau gue lihat viewernya udah, ini disclaimer aja ya, viewernya ratusan ribu. Oh ini si ini nih dulu teman kampus kita lu, katanya lu mungkin nggak kenal. Ya nggak tahu deh gue tapi kok gue perhatiin banyak gimmick yang apa ya Om ya? Gue takut itu, gue udah mikir ke situ, makanya gue bilang. Kalau ada yang nanya, kenapa sih kok Om Glenn seringnya ke Om Kamal? Karena nggak gimmick. Gue kalau mau nyari narasumber lain juga, sebenarnya ya artinya yang gimmick dekat rumah mah banyak Om. Banyak gitu. Jadi, gue nggak mau ke situ. Makanya gue bilang tadi Om, kalau misalnya tiba-tiba narasumber gue nyaranin mobil ini yang sebenarnya itu nyusahin Om. Gue bilang, Om memang tuh mobil bener. Udah jawab aja begitu, kita goreng. Yang penting viewer lu rame. Gue mati Om. Masih ada yang penonton baru kagak habis gue digerojok. Nah itu ya gue gak mau. Gue percaya dengan itu teman-teman. Walaupun mungkin ada yang gak percaya, ada yang ngerasa itu tahayu. Jadi seperti yang selalu gue bilang juga, apa yang gue omongin itu yang udah gue alamin. Nah itu dia tuh. Itu tuh bagus banget. Jadi yang gue omongin itu
yang gue udah mengalami secara langsung. Secara langsung. Ya, seperti kayak misalnya gue udah pernah nyobain nih barunya. Ya kebenaran teman-teman kita banyak Sultan Om dulu. Di mobil ini baru keluar beli dia kan, kita kan numpang aja gitu kan. Ya, kita ngikut sama dia gitu. Oh iya tahu, minimal tahu lah. Dan selebihnya apa yang pernah gue alamin di bengkel atau pas zaman dulu gue masih jual beli mobil, itu kan gue kan ngalamin walaupun gue nggak praktis untuk ngebenerinnya, tapi kan gue bawa ke bengkel juga, jadi gue tahu gitu. Mobil ini tuh begini, mobil ini tuh begini, mobil ini tuh begini. Nah kalau yang gue belum pernah ngalamin, ya gue nggak bisa ngomong. Bener. Gitu, nggak fair kan kalau gue ngomong cuman berdasarkan pengalaman orang pun boleh lihat dari YouTube misalnya, gitu kan. Gue pernah ada konsumen datang ke sini, dia waktu itu bawa mobil apa ya, gue lupa lah. Dia bawa mobil apa gitu, tapi dia tuh pecinta karnival Om. Dia orang Bekasi, dia pecinta karnival banget. Sedona, karnival tuh mobilnya selalu itu tuh. Pokoknya kalau ada Sedona murah pasti diburu sama dia, pasti dicari, dibeli. Dan bengkel langganan dia tuh di Bekasi tuh spesialis Kia karnival. Ya gue bilang kalau misalnya kita bicaranya dari sudut pandang orang itu, dia pasti bakal bilang karnival itu layak sangat gitu. Udah bengkelnya spesialis, mobilnya karnival semua, mau yang diesel mau yang bensin, karnival sama Sedona. Nah sedangkan misalnya bukan dibentrokin ya, ditemuinnya sama gue yang gue tuh jarang banget megang karnival, dan hampir semua bengkel juga teriak kalau udah karnival yang datang gitu, karena dengan sejuta permasalahannya. Percaya gue kalau itu. Iya kan? Tapi ini bengkel dia memang biasa megang karnival. Ya lain nggak bisa dibandingin. Dia tahu gitu kelebihan dan kekurangannya. Ada juga bengkel yang biasa megang Captiva. Gue pernah lihat di YouTube tuh Captiva. Ya off the record, di saat tidak ada kamera dia pun menjelaskan, dan sama seperti yang gue omongin. Bengkelnya spesialis Chevrolet sama Ford. Tapi isinya Captiva dari ujung ke ujung. Berarti kan ada sesuatu dengan mobil itu. Makanya gue tidak pernah merekomendasikan mobil-mobil yang bakal musingin lu ke depannya. Gitu. Ford Escape, Ford dengan segala macam Fordnya, Chevrolet Orlando, Captiva, atau yang level bawahnya Estate, Optra. Gue masih bisa megang Estate sama Optra, cuman lu kalau bisa hindarin deh. Kayak Blazer gitu juga. Iya sama gitu. Cuman kalau bengkel-bengkel yang apalagi spesialis, ya mereka kan tahu dari luar sampai dalam. Jadi kalau ada trouble pun mereka nggak akan sesulit gua untuk ngebenerinnya. Pengalaman lah. Iya. Ya kalau dibalik posisinya juga, misalnya mereka spesialis Ford, tiba-tiba datang mobil misalnya Avanza dengan permasalahan yang cukup rumit gitu. Kalau gue bisa dengan mudah ininya, oke kita kerjanya selesai. Dia belum tentu. Waduh ini apanya? Karena dia kan hafalnya tuh ya mobil yang biasa dia pegang. Jadi kalau misalnya lu punya mobil yang anggap lu udah ngebet banget, pengen Captiva misalnya, ya lu cari bengkelnya minimal spesialis lah. Iya. Ya walaupun jauh lu jabanin aja, kayak mau tidak mau. Kayak Bang Ipar gue akhirnya megang Captiva cari bengkel dekat rumah nggak problem solve lah, akhirnya ke Depok sekarang. Iya, kalau spesialis itu kan minimal kalau ada kerusakan, anggaplah sensor yang paling gampang untuk di switch gitu ya. Dia mobil yang lain banyak Om. Misalnya ini mobil yang A rusak sensor A-nya, mobil yang B rusak sensor C-nya. Ya kan berarti kan sensor C di mobil A kan bagus. Iya. Tinggal dipindahin. Kalau dipasang jreng normal, tinggal beli sensornya. Iya benar. Kan kelar. Kalau gua kan simpel pemikirannya. Gue datang mobil sensornya rusak. Gue telepon kawan-kawan gue, kalau gue nggak punya kan, lu punya ini nggak, lu punya ini nggak, lu punya nggak? Oh ada, yaudah oke gue ambil. Pasang jreng normal. Om, mau bayarin ini atau mau beli baru? Terserah. Iya. Mau bayarin ini, gue tinggal telepon berapa duit. Mau beli baru ya tinggal beli baru, kan nggak repot. Ya namanya gue kan sama temen gue kan temen Om. Gak menutup kemungkinan si temen gue juga nelpon ke gue, mal lu punya ini nggak? Ada, gue pinjam dulu dong, ambil, cobain. Mau dibayarin berapa sekian, oke. Kan gitu. Benar. Jadi ya kalau bisa dicari dulu spesialisnya kalau lu mau yang anti mainstream ya Om, kayak tadi ya. Kalau ditanya kenyamanan, kita bicara Captiva udah jangan ditanya. Oh nyaman. Jangan ditanya. Kalau lu jadi supir bawa majikan lu ngerem ngedadak juga nggak akan diomelin sama majikan lu, saking kagak kerasanya. Iya. Captiva nyaman sih. Nyamannya banget. Nggak bohong lah kalau itu. Dibandingin sama Kijang LGX ya. Ini jadi nyambung ke Captiva nih, mirip melencengnya kejauhan. Ya udah, berarti intinya Esteem, apa tadi? Sama Classy, rekomendasi. Mitsubishi Lancer CB4, Om Kamal kurang. Ini Om Kamal yang tadi kalau lo
Enggak kok, aman. Ya monggo. Silakan. Monggo. Silakan. Bukannya kita mau nyuci pemikiran teman-teman, enggak apa maksudnya nyuci otak itu enggak. Enggak. Gua enggak brainwash kok. Gua enggak pernah ngelarang orang untuk beli mobil apapun. Kalau misalnya gua ngebet banget Om, ini mobil impian gua, silahkan. Gua bakal bantu sejauh pengalaman gua. Betul. Kalau lu ada trouble, ABC trouble-nya lu ceritain sama gua, kalau gua bisa nerawang, kan dukun gua Om. Cuman di chat doang, Om mobil saya gini, kenapa ya? Gua bisa jawab, hebat kan? Iya. Dukun gua. Nah ya, gua pasti bantu sebisa gua. Iya. Gitu. Cuman kalau misalnya memang yang ilmunya gua kagak sampai, ya mohon dimaafkan. Iya, gitu kan. Pasti Lu beli Mercy 2015 W205 misalnya, ada trouble, nanya ke gua, ya sama aja lu nyuruh ikan terbang. Dan gua kagak ngerti Om. Harusnya lu nyuruh kan burung. Udah di luar kapasitas gua. Iya, gitu. Itu dia benar-benar. Jadi emang ya pokoknya dan kenapa sih kita ngebahasnya kok Classy dan Esteem? Ya karena mobil receh lah. Iya, gitu. karena Corolla dan Civic kan udah sering banget dibahas dan jawabannya udah tawan lah. Iya. The Classy dan Esteem ini juga banyak yang nanya nih Om. Banyak ya? Banyak yang nanya, Classy dong, Classy gimana? Classy ya. Jadi gue bahas berdua aja deh biar videonya juga nggak panjang-panjang, teman-teman dapat intisarinya langsung dan bisa perbandingan langsung. Gitu. Jadi benang merahnya ya udah sama ya Om ya. Kurang lebih sama dan aman buat mudik, tapi yang 400-500 meter mungkin aman kali kayak Jawa Tengah lah, Jakarta ya Jawa bukan Tengah. Berarti buat 800 atau 2000 kilo nggak bisa, cuman kan ya ini mobilnya bisa atau enggak kan harus ada trial dulu. Harus ada trial. Minimal kan ya dipakai dulu kan. Dipakai dulu. Intinya gini sih, mau mobil baru sekalipun nih kuat nggak ya dipakai ke sini? Anggap misalnya ini mobil dari Bogor ke Medan, kuat nggak ya? Iya. Ya kalau lu nggak coba lu nggak akan pernah tahu. Kan gitu. Benar, coba dulu aja. Dan lagi-lagi dengarkan saran dari orang yang pengalaman atau praktisi. Ya, kadang-kadang ada Om yang pernah komen juga di tempat gua agak gemes juga gitu Om. Maksudnya jangan pakai twin cam, soalnya mobil tua, bla 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 bla. Pengalaman saya, pengalaman Anda apa mobil tuanya? Kalau pengalaman Anda megang Mercy, kan nggak bisa di apple to apple-in sama twin cam. Iya. Ya oke lah, saya juga pernah Bang megang mobil tahun 90, 91. Misal dia ngomong gitu, mobilnya apa Bos? Volvo. Ya nggak bisa loh. Iya. Gitu. Nggak bisa. Jadi yang kayak gitu-gitu teman-teman deh coba, gue juga minta tolong nih ya buat teman-teman yang mungkin merasa ilmunya sudah tinggi atau apa ya. Tapi jangan terlalu apa ya, maksud gue, lu baru 2 kali kopi darat di klub, tiba-tiba lu jadi pakar mobil. Sama kalau fenomena di circle kita nih Om, baru 2 kali ikut pengajian jadi kiai Om. Nah, maksud gue jangan kayak gitu, langsung bisa ngasih hukumnya ini. Ini baru biasanya kalau orang yang baru tahu itu berasa dia tahu segalanya. Biasa tahu segalanya. Di saat dia sudah mencari ilmunya, dia akan menjadi orang yang terbodoh sedunia. Dia akan merasanya seperti itu. Iya, makanya gue bilang, ya ampun nih. Akhirnya ada beberapa komen yang gue hapus. Bukannya gue nggak ini, gue takutnya nyesatin teman-teman yang lain Om. Iya. Daripada nanti mudorot, ada gue hapus aja karena ini nggak ilmu. Tapi kalau ada komen-komen yang, Bang, gue pernah ngerawat sama twin cam kayak lu dan gue ngerasanya seperti ini, gue nggak akan hapus karena itu pengalaman lu. Kan begitu. Tapi kayak udah langsung ngejudge, wah kalau lu mau boros pelihara twin cam, kalau lu mau irit pelihara Soluna. Gue juga nggak bilang Soluna jelek. Gue ngakuin kok Soluna bagus kok. Kalau bicara irit ya lebih irit. Lebih irit. Cuma bukan berarti lu pakai twin cam lu nyari kesengsaraan gitu maksud gua. Iya, bener. Aduh, ya udah pokoknya gitu aja, teman-teman. Lebih bijak aja dan kayaknya sampai sini aja kali Om ya untuk konten kali ini. Gue cuman ingetin lebih bijak pilih mobil, tadi Om Kamal udah jelasin juga, lebih bijak, pakai akal sehat. Nafsu itu kalau bisa jangan dipakai, pakai 1% aja nafsu, jangan dipakai semua, nanti lo kejebak. Oke, itu aja kali Om ya. Siap. Thank you Om atas waktunya, gue ngerepotin Om Kamal banget. Oke teman-teman, sampai sini aja konten kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari mobil. Kalau ada pertanyaan boleh langsung WA ke Om Kamal atau tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan dibalas. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.